Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 akan berpresentasi tentang komunikasi lintas budaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Halo semua, perkenalkan, nama aku Ahmad Habib Faat. Halo, nama saya Istiawati. Halo, saya Revi Niksani. Halo, dan saya sendiri dengan Tira Mailana. Sebelum kita ke materi, apa saja sih komunikasi lintas budaya itu? Cekidot. Adalah topik komunikasi lintas budaya. Yang pertama, pengertian komunikasi lintas budaya. Yang kedua, fungsi komunikasi lintas budaya. Yang ketiga, pentingnya komunikasi lintas budaya. Yang keempat, definisi budaya. Yang kelima, karakteristik budaya dan komunikasi. Yang keenam, dimensi dan unsur budaya. Yang ketujuh, fungsi dasar budaya. Yang kedelapan, pola budaya. Yang kesembilan, hubungan komunikasi dengan budaya. Yang kesepuluh, problematika kebudayaan Indonesia. Yang kesebelas, memahami perbedaan-perbedaan budaya. Yang kedua belas, sejarah munculnya kajian budaya. Yang ketiga belas, kaitan budaya dan simbol. Pengertian komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna orang-orang yang berbeda budaya. Ketika komunikasi tersebut terjadi antara orang-orang yang berbeda bangsa, antar etnik, kelompok ras, atau komunikasi bahasa, itu disebut komunikasi lintas budaya. 2. Fungsi komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya memiliki fungsi penting, terutama ketika seseorang mulai menjalani hubungan bilateral, trilateral, dan multilateral. Secara khusus, komunikasi lintas budaya berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian komunikasi antar orang, antar suku, dan antar bangsa yang berbeda budayanya. Ketika memasuki wilayah orang lain, seorang akan dihadapkan dengan orang-orang yang sedikit atau banyak perbedaan, ditinjau dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan status lainnya. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan budaya yang satu dengan budaya yang lain. Pentingnya komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya sangat penting, terutama untuk mencapai hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Pentingnya komunikasi lintas budaya ini untuk membangun hubungan internasional yang serasi dapat ditemukan contohnya dari hubungan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Hubungan kedua negara tersebut berjalin harmonis sejak tahun 1884 ketika pemerintah Amerika Serikat mengirim warganya yang menjadi konsumen pertama produk properti buatan Korea Selatan. Dari fenomena ini, hubungan ekonomi Amerika Serikat dan Korea Selatan diketahui bahwa produktivitas dan profitabilitas meningkat ketika organisasi mampu menyerap budaya dan mengkomunikasikan harapan secara jelas. Definisi budaya. Secara etimologi, budaya berasal dari bahasa Sanskerta, Buddha yang artinya budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Selanjutnya, budaya diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Berbudaya berarti mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal budi untuk memajukan diri. Kebudayaan diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan manusia, hasil pemikiran akal budi. Selanjutnya, karakteristik budaya dan komunikasi. Kebudayaan itu dipelajari. Kita sebut kebudayaan itu dapat dipelajari karena interaksi antar manusia ditentukan oleh penggunaan simbol, bahasa verbal maupun non-verbal. Kebudayaan itu dipertukarkan. Di samping dipelajari, kebudayaan itu juga dipertukarkan. Istilah pertukaran merujuk pada kebiasaan individu atau kelompok untuk menunjukkan kualitas kelompok budayanya. Kebudayaan tumbuh dan berkembang. Setiap kebudayaan terus ditumbuh kembangkan oleh para pemilik kebudayaannya. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa kebudayaan itu terus mengalami perubahan. Selanjutnya, dimensi dan unsur budaya. Budaya memiliki dimensi yang sangat luas, bahkan dapat dikatakan seluas dan serumit kehidupan manusia itu sendiri. Tetapi, untuk kepentingan ilmiah, kebudayaan dikelompokkan ke dalam beberapa unsur penting, yaitu sistem religi keagamaan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian, dan sistem teknologi dan peralatan. Fungsi dasar budaya. Inti penting dari budaya adalah pandangan yang bertujuan untuk mempermudah hidup dengan mengajarkan orang-orang bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungannya.
Budaya berperan untuk memperbaiki cara anggota kelompok suatu budaya beradaptasi dengan ekologi tertentu, dan hal ini melibatkan pengetahuan yang dibutuhkan orang supaya mereka dapat berperan aktif dalam lingkungan sosialnya. Pola budaya atau yang biasa disebut arketip dapat dideskripsikan sebagai gambaran luas mengenai susunan dunia dan hubungan seseorang dengan susunan tersebut. Maksudnya adalah hubungan seseorang dengan kebudayaan yang lebih besar menjadi lebih relevan ketika dapat mengimplementasikan makna, tindak tutur, episode hubungan, dan naskah kehidupan yang dapat dipahami melalui level budaya. Hal ini menjadi lebih penting ketika dua orang dengan kebudayaan yang berbeda bertemu untuk saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Adalah hubungan komunikasi dengan budaya. Komunikasi dan budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena dua hal tersebut merupakan entitas yang berbeda. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh para pelaku komunikasi dengan tujuan untuk dapat saling memahami. Sedangkan budaya adalah perilaku manusia di dalam suatu kelompok yang dilakukan secara berkesinambungan. Namun, dua hal tersebut memiliki keterkaitan di dalam eksistensinya. Karena apa? Karena budaya dapat dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya melalui adanya proses komunikasi. Bahkan Edward Twisselhale mengatakan budaya adalah komunikasi dan komunikasi itu adalah budaya itu sendiri. Problematika kebudayaan di Indonesia. Sering kita jumpai permasalahan kebudayaan di Indonesia. Di antaranya adalah kerendahan diri masyarakat Indonesia terhadap kebudayaannya sendiri. Hal ini diakibatkan karena adanya hubungan antara kebudayaan barat dengan kebudayaan daerah yang ada di Indonesia. Kebudayaan barat yang sering diposisikan sebagai pihak superior dan kebudayaan daerah di Indonesia yang sering diposisikan sebagai pihak inferior. Padahal kebudayaan sebagai gagasan yang terdiri dari nilai-nilai, norma, dan perilaku harus melihat dari tiga aspek sekaligus. Masing-masing adalah proses pembelajaran, konteks, dan pendukung pelaku kebudayaan. Memahami perbedaan-perbedaan budaya. Setiap budaya memberi identitas kepada sekelompok orang tertentu, sehingga jika kita ingin lebih mudah memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam masing-masing budaya, maka kita harus mengidentifikasi budaya tersebut. Antara lain, pertama, komunikasi dan bahasa sistem komunikasi. Yang kedua, pakaian dan penampilan. Yang ketiga, makanan dan kebiasaan makanan. 4. Penghargaan dan pengakuan. 5. Nilai dan norma. 6. Proses mental dan belajar. 7. Kepercayaan. Sejarah munculnya kajian budaya. Kajian budaya pertama kali muncul di Inggris pada tahun 1990-an. Universitas tua di Inggris telah melakukan penelitian di bawah bimbingan Center for Contemporary Cultural Study. Kontribusinya antara lain membuat studi untuk mencari makna ideologi dari bentuk kebudayaan yang ada. Di Eropa, ada usaha untuk membangun kajian budaya sebagai disiplin ilmu tersendiri. Kajian budaya berusaha mengeksplorasi hubungan antara bentuk-bentuk kekuasaan ini dan berusaha untuk mengembangkan cara berpikir tentang kebudayaan dan kekuasaan yang dapat dimanfaatkan oleh sejumlah agen dalam usaha melakukan perubahan. Di Amerika sendiri, berkembang kajian budaya dengan tema untuk mengkaji mass kultur atau budaya massa dan budaya pop. Kaitan budaya dan simbol. Hubungan antara budaya dan simbol menjadi jelas ketika Ferraro menuliskan simbol mengikat orang yang mungkin saja bukanlah bagian dari suatu kelompok yang bersatu. Portabilitasnya, sifat mudah dibawanya itu, simbol memungkinkan orang untuk membungkus, menyimpan, dan menyebarkannya. Pikiran, buku, gambar, film, tulisan tentang agama, video, aksesoris komputer, dan sebagainya memungkinkan suatu budaya melestarikan apa yang dianggap penting dan berharga untuk diturunkan. Hal ini membuat setiap individu tanpa memandang generasinya mewarisi sejumlah informasi yang sudah dikumpulkan dan dipertahankan sebagai antisipasi ketika ia masuk dalam suatu budaya.
Komunikasi lintas budaya merupakan peran penting bagi hubungan sosial antar manusia dan sangat penting perannya. Dalam Al-Quran pun disebutkan ayat-ayat yang menjelaskan manusia diciptakan berbeda-beda suku dan jenis kelamin untuk saling mengenal. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 3. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.